Melawan serangan Iran dalam satu malam, Israel sudah rugi 22 triliun rupiah. מול האיום של איראן, אנחנו נבנה קואליציה אזורית ונגבה מאיראן את המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו. והחשוב מכל, מול הרצון של אויבינו לפגוע בנו, Intersepsi Israel terhadap ratusan rudal dan drone Iran dalam semalam saja telah merugikan rezim Zionis sebanyak 5 miliar shekel atau setara dengan 22 triliun rupiah. Media Israel mengatakan kerugian itu pada hari Minggu kemarin dilansir dari Anadolu. Harian Yediot Ahronot mengutip Brigadir Jenderal Ram Aminah, mantan penasihat keuangan Kepala Staf Israel, mengatakan biaya pertahanan tadi malam diperkirakan antara 4 hingga 5 miliar shekel atau setara dengan 1,35 miliar dolar atau setara dengan 22 triliun. Saya hanya berbicara tentang intersepsi terhadap apa yang diluncurkan Iran dan kali ini bukan cedera yang kecil, namun kerugian yang sangat besar, katanya. Satu rudal Arrow yang digunakan untuk mencegah rudal balistik Iran berharga 3,5 juta dolar Amerika. Sedangkan biaya satu rudal Magic Wen adalah 1 juta dolar Amerika. Di luar berbagai jenis pesawat yang berpartisipasi dalam mencegah drone Iran, papar Aminaj. Hagari menekankan usaha Iran untuk menghancurkan kemampuan angkatan udara Israel sangat keras. Dia mengatakan selain peluncuran dari Iran, rudal dan juga drone juga diluncurkan dari wilayah Lebanon, Irak, dan juga Yaman. Iran melakukan serangan udara pada Sabtu kemarin terhadap Israel sebagai pembalasan atas serangan udara tanggal 1 April terhadap fasilitas diplomatiknya di ibu kota Suriah. Serangan tersebut menghabisi 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran termasuk 2 jenderal penting. Itulah mengapa awal mula perang Iran menyerang Israel dimulai. Dua kelompok milisi perlawanan di Gaza, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, menyatakan hasil operasi mereka terhadap tentara pendudukan Israel. Sayap militer Hamas dalam pengumumannya mengklaim telah sukses menghancurkan 3 tank Israel dan juga, menurut laporan KB Merni, selain meledakkan tank Israel, serangan Brigade Al-Qassam dilaporkan juga menewaskan puluhan tentara IDF. Brigade Azedin Al-Qassam mengabarkan pertempuran sengit melawan pasukan Israel di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Dalam pernyataan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas itu menggunakan roket Yasin dan juga pertempuran yang menghanguskan 3 tank Merkava. Sekelompok pasukan Israel terjebak di dalam lokasi ranjau darat pasukan perlawanan Palestina sehingga menyebabkan 6 orang dari mereka tewas dan lainnya tidak ditemukan. Sementara itu IDF terkena ranjau darat. Pada saat yang sama Brigade Al-Qassam mengatakan sejumlah tentara Israel lain terluka atau terbunuh setelah terkena ledakan ranjau darat. Al-Qassam mengindikasikan segera setelah pasukan penyelamat IDF maju ke lokasi dan mencapai tengah ladang ranjau yang telah disiapkan. Mereka menjadi sasaran Brigade Al-Qassam yang meledakkan 3 perangkat bom anti personil.
Brigade Al-Qassam menambahkan, mujahidin kami mengkonfirmasi bahwa 6 tentara IDF telah dihabisi dan hancur berkeping-keping dan sejumlah lainnya terbunuh dan juga terluka. Sayap militer Hamas juga mengabarkan tentang pertempuran-pertempuran lain yang masih terjadi di selatan jalur Gaza. Namun hingga saat ini, IDF belum merilis laporan terkait jumlah korban tewas dan terluka dari pihaknya. Sebelumnya, kelompok-kelompok perlawanan Palestina berulang kali menegaskan bahwa militer Israel tidak mengumumkan jumlah sebenarnya dan sengaja menyembunyikannya. Sementara itu, Brigade Al-Quds beraksi di tengah Gaza. Perlawanan juga dilakukan oleh Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina. Mereka telah mengumumkan kalau para petempur mereka juga sukses meledakkan tank Merkava 4 Israel dengan bom barel Takib di timur Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Sebelumnya, juru bicara Sayap Militer bersenjata Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds Abu Hamzah telah menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut dia, masalah selanjutnya di Gaza ditentukan oleh perlawanan rakyat Palestina. Biarlah ini terjadi dalam kengerian, namun kegelisahan bagi penduduk Israel telah tiba. Pihaknya juga menyerukan agar setelah bulan Ramadan ini menjadi momen mobilisasi global di segala bidang. Serang pos pemeriksaan, hadapi musuh dan tingkatkan serangan. Saya katakan kepada rakyat kami di tepi barat dan Al-Quds, Yerusalem, keluarlah ringan atau berat untuk menyerang musuh, serunya.